Bagaimana mengenali kekurangan diri? Simak terus episode kali ini untuk melihat sisi menarik dari buku Lembaga Budi karya Buya Hamka yang membahas tentang jalan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk mengenal kekurangan diri. Halo semua, saya Saifullah. Selamat datang di channel Ruby Kata. Di episode kali ini, saya ingin membacakan salah satu subtopik dalam buku Lembaga Budi, yaitu bagaimana mengenali kekurangan diri. Sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat sekilas tentang biografi Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa disebut dengan panggilan Buya Hamka. Putra pertama dari pasangan Dr. Abdul Karim Amrullah dan Safiah ini lahir pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Tidak ada satupun pendidikan formal ditamatkannya. Banyak membaca menjadi modalnya. Tak lupa, ia juga belajar kepada para tokoh dan ulama, baik di Sumatera, bagian barat, Jawa, hingga sampai ke Mekah. Peraih Dr. Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar dan Universitas Profesor Mustopo Gama ini wafat pada hari Jumat 24 Juli 1981. Buya Hamka selain dikenal sebagai tokoh yang selain istiqomah, budinya juga baik, mudah memaafkan dan tidak kaku dalam beragama. Suatu ketika, rivalnya Buya Hamka yakni Pramudia Anantathur pernah menuduh Hamka sebagai seorang sastrawan plagiat. Namun ketika Pram mau menikahkan anaknya yaitu Astuti, calon menantunya diminta untuk belajar Islam kepada Buya Hamka. Bukannya menolak, Buya Hamka justru mengajari menantunya Pram itu hingga mengenal Islam lebih mendalam. Dalam buku Lembaga Budi, halaman ke-52 sampai 55, Buya Hamka menjelaskan bagaimana cara mengenali kekurangan diri. Buya Hamka menuliskan, untuk mengetahui kekurangan diri sendiri, hendaklah tempuh salah satu di antara 4 cara berikut. Yang pertama, carilah seorang guru, pendidik yang berpandangan luas tentang ilmu jiwa dan mengerti cacat yang tersembunyi. Lalu, turuti segala nasihat dan sarannya. Pendeknya, carilah guru dan jadilah murid yang setia meskipun kita tahu pula bahwa di zaman sekarang sukar benar mencari seorang guru pendidik seperti itu. Lalu, jalan yang kedua ialah carilah seorang sahabat karib yang jujur dan berpandangan luas, lagi beragama. Mintalah kepada teman itu menunjuki kita mana perangai atau perbuatan dan kelakuan kita yang buruk, baik lahir ataupun batin. Cara begini adalah yang selalu dilakukan oleh orang-orang besar dan para ulama Islam yang ternama. Orang yang lebih tinggi martabat akalnya, lebih rendahlah hatinya dan lebih banyak dia mengakui kekurangan dirinya sendiri. Mereka lebih suka mendekati teman-teman yang setia dan juga jujur, yang dapat menegur jika dia bersalah. Apalagi jumlah terbanyak dari orang yang berada di sekeliling kita hanyalah orang yang suka mengambil muka, dan ada pula yang dengki, lain di mulut, lain di hati. Demikian Umar bin Khattab, begitu pula Daud At-Toyi. Alangkah bedanya dengan kebanyakan kita yang sudah sangat jauh menyimpang. Orang-orang yang berani menegur kita dan menyatakan kesalahan dan cacat kita, kita musuhi dan kita benci. Inilah alamat dari kelemahan iman, teman-teman. Ambillah faedah mengetahui cacat dari mulut musuh-musuhmu. Itu adalah jalan ketiga yang harus ditempuh menurut pandangan Buya Hamka. Karena apabila orang-orang telah benci, dia lekas benar dapat melihat cacat orang yang dibencinya. Bagaimana jika orang sedang sayang hanya melihat yang baiknya saja? Kebiasaan manusia ialah menyangkal segala tuduhan musuh, dan mencap musuh itu mencela kita adalah lantaran dengki saja. Maka orang yang arif bijaksana dapat jugalah mengambil faedah mengoreksi dirinya karena caci maki musuhnya dengan menyisihkan mana yang benar dan mana yang bohong. Dan
Yang terakhir, untuk mengetahui kekurangan diri sendiri ialah bergaul dengan sesama manusia. Mana pekerjaan yang disukai oleh orang banyak, dapatlah diperiksa dan dibersihkan diri daripadanya. Pergaulan adalah pendidikan sopan santun yang baik sekali. Kalau semua manusia meninggalkan perbuatan yang tidak disukai orang, niscaya walaupun tidak ada seorang ahli pendidik yang mendidiknya, namun dia akan terdidik juga. Itulah 4 hal yang harus diperhatikan untuk mengenali kekurangan diri, teman-teman. Yang pertama adalah carilah seorang guru yang berpandangan luas. Yang kedua, carilah seorang sahabat karib yang jujur dan berpandangan luas. Yang ketiga ialah ambil faedah dari musuh-musuh yang mengetahui cacat dalam diri kita atau dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Dan yang keempat adalah bergaul dengan sesama manusia. Demikianlah bedah buku kali ini. Sampai jumpa di bedah-bedah buku selanjutnya. Terima kasih.